Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zara dengan NIM 072. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum analisis asupan zat gizi menggunakan metode dietary history. Dietary history ini merupakan salah satu metode dalam survei konsumsi pangan yang bersifat kualitatif, di mana dia menilai kecukupan gizi responden ini berdasarkan frekuensi saja, meskipun juga dilengkapi dengan data kuantitatif tentang berat porsinya. Lalu metode ini bersifat retrospektif karena mengetahui jenis makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi tiap kali waktu makan, tapi yang sudah dimakan oleh responden. Nah, setelah itu analisis zat gizi pada praktikum ini didasarkan pada daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Berikut merupakan identitas diri responden yang saya analisis, yaitu ada Nona KRGS, di mana untuk wawancaranya ini dilakukan di Senin 20 Oktober lalu. Berikut merupakan tabel dari asupan rekapan konsumsi makan dari Nona KRGS selama satu hari itu. Dapat diketahui perhitungan PMR-nya Nona KRGS ini 1726,48, dan juga untuk perhitungan validasi rekap konsumsi menurut Google Cut-Off ini termasuk under reporting karena yang memiliki skor sebesar 0,57. Nah, di sini dapat diketahui bahwa frekuensi terbanyak itu ada di 3-4 kali per minggu, itu di mana di makan malamnya yang sebenarnya itu merupakan satu jenis makanan yang dicampur, yaitu tahu tek, lalu di breakdown sehingga tiap komponen bahannya ini dikonsumsi dalam frekuensi waktu yang sama. Selanjutnya menganalisis asupan zat gizi dari tiap bahan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh Nona KRGS, di mana dari tabel ini dapat diketahui kecukupan energinya ini termasuk defisit berat karena pemenuhannya hanya 57,34% dari BMR-nya. Lalu untuk kecukupan zat gizi makro ini semuanya belum terpenuhi, tetapi di sini dapat yang paling terpenuhi itu ada di lemak, yaitu 26,17%. Sedangkan untuk zat gizi mikronya ini juga sama, belum terpenuhi, tetapi di sini yang paling terpenuhi itu ada di zat besi, yaitu sebanyak 56,67%. Selanjutnya saya juga menganalisis hasil dietary history dari kelompok responden yang berjumlah 16 orang. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa untuk kecukupan energinya ini masih tergolong defisit berat karena hanya 34,79% dari 2250 kilokalori menurut AKG. Lalu untuk zat gizi makronya ini seluruhnya belum terpenuhi, tetapi di sini yang paling terpenuhi adalah karbohidrat dengan sebanyak 18,67%. Lalu untuk zat gizi mikronya ini juga belum terpenuhi, tetapi di sini yang paling banyak juga sama, yaitu ada di zat besi, yaitu sebanyak 47,92%. Selanjutnya berdasarkan hasil praktikum ini, saya dapat menyimpulkan beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari metode dietary history. Yaitu untuk keunggulannya ini, metode ini memerlukan modal yang murah karena hanya berbasis kuesioner, lalu pengambilan data didasarkan dalam kurun waktu tertentu. Kalau pada praktikum kali ini didasarkan 1 bulan terakhir. Lalu hasil post itu presisi karena adanya faktor yang harus dihitung sebelum dianalisis zat gizinya. Jadi untuk harian ini faktornya 1, lalu untuk mingguan itu dibagi 7, seperti itu, dan untuk yang bulanan ini dibagi 30. Sedangkan kalau untuk kelemahannya itu masih terdapat resiko bias dari ketidakjujuran responden dalam menyampaikan makanan dan minuman yang biasa dia makan untuk hari itu di tiap waktu makan itu. Lalu metode ini juga mengandalkan ingatan responden dan juga tidak dapat menganalisis asupan zat gizi secara real sesuai yang dimakan dalam sehari, karena jika biasanya responden ini mengonsumsi telur untuk sarapan, tetapi ketika ada hari di mana respon tidak mengonsumsi telur untuk sarapan, maka itu tidak dianggap dan tidak dihitung. Jadinya di sini ada sedikit kekurangan. Lalu berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kebutuhan zat gizi belum terpenuhi baik pada Nona KRGS maupun di kelompok respondennya. Dengan begitu diperlukan peningkatan variasi, frekuensi, dan porsi dalam makan sehari untuk memenuhi kebutuhan zat gizi menurut AKG. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.